Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, di video kali ini kita akan update ya untuk pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin, serta news-news yang ada di market. Hari ini kita ada di tanggal 6 Mei 2023. Kemarin kita udah dapat beberapa data, salah satunya yang penting adalah data PMI dari Inggris, teman-teman. Datanya menunjukkan tren pemulihan yang cukup baik ya. Setelah sebelumnya data menunjukkan di 50,7, sekarang udah naik ke 51,1. Kemudian juga dari rata-rata pendapatan per jam untuk Amerika Serikat ini juga mengalami tren pemulihan setelah sebelumnya di 0,3%, sekarang naik ke 0,5%. Belum lagi kalau kita melihat data ketenaga kerjaan, mulai dari Amerika Serikat ya, data ketenaga kerjaannya overall positif semua. Which is ini sebenarnya ekonomi di Amerika Serikat ada mix and match lah bisa dibilang. Penganggurannya belakangan itu mengalami tren penurunan di mana penerimaan pekerjaan makin banyak ya. Ketenaga kerjaannya makin banyak juga dan sekarang sebenarnya ini kondisinya cukup positif, teman-teman. Jadi belum ada PHK massa lagi. Kalau kita lihat dari data-data ini. Terus data penganggurannya, tingkat penganggurannya juga menurun dari 3,5 turun ke 3,4. Which is ini sebenarnya bertolak belakang ya dengan berita-berita di belakangan yang mengatakan bahwa Amerika akan resesi. Tapi ini menarik sih sebenarnya karena datanya antara mix and match, teman-teman. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi karena hari ini weekend nggak terlalu banyak news dari kalender ekonomi. Kita akan langsung masuk ke news-news yang meramaikan dunia kripto. Ada Binance yang nge-list PP Coin ya teman-teman, yang mereka katakan adalah masuk ke zona inovasi. Wah ini keren nih, gimana bisa meme coin di abad 20 ini ya makin rame ya, meme kodok ini teman-teman. Dan sekarang harga dari Pepcoin ini udah melonjak sih. Kalau kita lihat juga dari beberapa data menunjukkan bahwa Whales itu ada yang jual nih ripe Bitcoin mereka senilai 590.000 US dollar atau 17 billion. Kemudian ini ada beberapa koin yang mereka jual juga, ada koin Cult, kemudian koin Uni, ETH mereka jual untuk untuk membeli PP Coin, teman-teman. Menarik ya, Wheels-nya sampai jualan loh. Sampai jualan koin-koinnya untuk dibelikan meme coin. Ini sih di 4 Mei. Jadi kalau hari ini teman-teman nonton, ini udah 5 Mei, harusnya sih mungkin aja mereka udah taking profit. Jadi jangan FOMO ya. Kalau kita lihat harga PP Coin terakhir kita bahas itu PP Coin ada di harga sini ya, teman-teman. Harganya kemarin dan ternyata setelah video itu diluncurkan PP Coin udah terbang sekitar 140 sekian persen. Ya, sekarang udah berada dalam all time high dan mungkin trennya ke depannya masih akan sangat menarik. Tapi kalau kita perhatikan dari RSI-nya udah mulai ada divergence. Mungkin dalam beberapa waktu masih berpeluang untuk naik mengingat time frame 4 jam ini dia belum menunjukkan tanda-tanda ataupun candle koreksi ya. Peluangnya masih bisa naik tapi udah harus hati-hati nih karena mungkin akan ada aksi taking profit ke depannya juga. Ya itu sekilas ya tentang PP Coin. Kemudian SEC melakukan investigasi First Republic Bank ya dan mengatakan adanya potensial insider trading. Jadi insider trading ini semacam orang yang mengetahui berita di dalam daripada perusahaan First Republic Bank dan dia melakukan spekulasi di market sahamnya, teman-teman. Jadi ada indikasi tersebut sehingga banyak orang yang kemarin cuan katanya dari First Republic Bank. Ketika harga sahamnya drop, ternyata insider ini melakukan short selling. Mereka cuan banyak banget dari kasus tersebut. Kemudian ada salah satu calon presiden Amerika Serikat yang nge-tweet, teman-teman. Ini dari Robert Kennedy Jr. Jadi ini saingannya Joe Biden nanti ya, karena ya masalah politik lah. Jadi runtuhnya perbankan adalah puncak dari mega krisis ekonomi. Bukan hanya bank, lowongan pekerjaan anjlok untuk bulan ketiga berturut-turut. Pesanan pabrik inti turun, jadi manufacture-nya itu turun berturut-turut, inflasi menghancurkan kelas menengah dan juga pekerja. Kita perlu mengalihkan perhatian kita untuk membangun kembali bangsa kita sekarang. Jadi dia menyerukan nih, wah kita harus memperbaiki ya, karena dari Robert Kennedy sendiri dia kan sebagai calon presiden. Tentunya ya butuh untuk mengambil simpatisan daripada masyarakat supaya bisa memilih dia gitu. Ya jadi itulah politik teman-teman. Jadi
Semoga kedepannya lebih baik aja. Kalau kita sebagai rakyat biasa ya berharap yang terbaik, aset kripto naik, ya kan? Kita bisa beli makan dan lain sebagainya. Ya itulah. Crypto exchange Coinbase ini baru saja posting ya. Kalau mereka sedikit rugi teman-teman dalam revenue source mereka. Jadi mereka baru aja menerbitkan laporan keuangan mereka dan ternyata kalau kita lihat dari beritanya itu sudah mengalami tren pemulihan, which is sebenarnya bagus ya. Mengingat belakangan memang Coinbase sejak pertama kali luncur mereka banyak sekali loss. Ada 600 million untuk expense dan ini sangat-sangat banyak dan sekarang sudah terjadi pemulihan yang lebih baik daripada laporan keuangannya. Semoga industri-industri kripto bakalan tetap survive dalam kondisi sekarang. Kemudian ini data dari price performance Bitcoin. Kalau kita lihat sih dari datanya sebenarnya eh, rata-rata data menunjukkan bahwa Bitcoin dalam perform yang bagus ya. Bahkan koreksi yang terjadi pada Bitcoin saat ini itu lebih bersifat ya, koreksi ringan lah. Kalau kita compare sama apa yang terjadi sebelum-sebelumnya ketika bear market. Jadi nggak ada yang masalah. Kemudian dari data market correction drawdown pun juga ini kelihatan ya Bitcoin koreksinya masih sangat kecil. Kalau di compare sama koreksi-koreksi atau drawdown yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi overall data-datanya semua menunjukkan tren yang sangat-sangat positif buat market. Jadi gimana teman-teman udah beli Bitcoin atau belum? Kemudian ini, waduh kita nggak bisa lihat berita nih. Padahal ini berita dari Bank of England nih, yang mengatakan sebenarnya bahwa apa namanya kondisi daripada dedolarisasi itu nggak akan terlalu berpengaruh katanya. Mungkin akan berpengaruh, cuman jangka waktunya itu nggak terjadi tiba-tiba ya. Kita tahu Cina, Rusia, mereka bikin bridge ya, dan banyak orang yang mengatakan bahwa wah ini bakalan menggantikan dolar nih. Ya pada kenyataannya memang iya bakalan menggantikan, tapi nggak akan signifikan tiba-tiba berubah. Pasti perlulah proses ini. Jadi kemungkinan dari Bank of England masih percaya bahwa dolar masih bakalan cukup kuat untuk kedepannya. Nah kita masuk ya ke pembahasan dari market. Indeks dolar kemarin drop lagi, turun sekitar 1,6%. Kemudian emas juga pada TP nih ketika dia udah naik sampai kisaran harga 2066 ini di level resisten ya, banyak yang TP. Emas kemarin emas kemarin drop sekitar 1,6%. Kemudian dari Bitcoin sendiri ternyata malah naik teman-teman. Ini Bitcoin udah berada di resistance dari triangle. Kemarin kita udah sempat bahas juga ya posisi Bitcoin. Ini kita hapus dulu. Nah, kalau di time frame 4 jam, Bitcoin ini udah pertama dia menyentuh level resistance dari trendline yang terbentuk dari symmetrical triangle ini. Artinya apa? Siap-siap ada potensi koreksi yang mungkin bisa terjadi. Mungkin Bitcoin bisa aja ngetes satu level resistance di sini. Kemarin FOMC itu rata-rata cukup positif buat Bitcoin. Pertama, kemungkinan resesi meningkat. Jadi Bitcoin kemungkinan kecipratan ya, karena dana mungkin akan mengalir ke emas. Mereka jual fiat money mereka, jual saham mereka untuk dibelikan emas. Mungkin Bitcoin akan dapat sentimen positif juga. Kemudian juga ada indikasi The Fed nggak naikin suku bunga lagi di FOMC berikutnya, which is likuidasi harusnya akan tetap banyak. Dan itu juga positif buat Bitcoin. Dan kalau kita lihat secara teknikal sih juga cukup mendukung ya menurut saya. Dari time frame kecil pun juga Bitcoin ini ada kecenderungan membuat ascending channel. Jadi ascending channel biasanya fasenya adalah koreksi. Ketika dia sudah berhasil breakdown. Mungkin kita butuh beberapa konfirmasi untuk hari ini tentang kemana arah dari Bitcoin. Kalau dari saya sih sementara outlooknya seperti ini. Kita masih belum clear juga sih sebenarnya Bitcoin arahnya bakalan kemana. Tapi so far dia selama masih bergerak dalam sebuah symmetrical triangle ini, kita perlu menunggu Bitcoin break up atau breakdown. Untuk targetnya, kalau Bitcoin bisa break up, berarti dia harus melewati level 29.700-an something ini di level resistennya, kemudian dia menembus resistance kuat di kisaran 30.000. Kalau berhasil, maka arah berikutnya Bitcoin bisa ke 32.000 something. Oke, kemudian tapi kalau dia ternyata kereject di level saat ini, apalagi kerejectnya cukup dalam, itu bisa mengarahkan Bitcoin kembali drop, teman-teman, sampai 25.000. Jadi sebenarnya peluang Bitcoin untuk turun ini masih ada. Kalau kita lihat dari kondisi market, volume perdagangannya
masih cukup tinggi, disertai juga dengan peningkatan smart money di perdagangan kemarin, which is sebenarnya posisi Bitcoin sekarang cukup bagus secara teknikalnya. Kalau saya gitu sih melihatnya, Bitcoin rata-rata positif, dari news juga positif, kondisi ekonomi yang krisis, ya krisis kesannya negatif, tapi kalau buat aset-aset hedge itu cenderung positif. Kemudian dari smart money juga cenderung positif. Jadi kalau buat yang swing trading, menurut saya sih udah posisinya aman sih buat Bitcoin sekarang. Mungkin ada koreksi-koreksi, tapi nggak apa-apa, itu kesempatan buat yang belum serok barang kalau menurut saya. Jadi ya mungkin outlook Bitcoin gitu aja. Sementara Bitcoin berada di resistance, let's say dia kena reject, ya udah dia mungkin bakalan korektif dulu ya. Kalau harapan saya sih dia koreksi dulu ke 28 ribuan something. Tapi kalau ternyata market berkata lain, Bitcoinnya malah ditendang naik ya bisa jadi. Tapi dia harus nembus level 30 ribuan di sini. Jadi deh gitu aja. Semoga bisa bermanfaat video kali ini. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata saya Andri. Makasih.